Kurang lebih seperti itu. Soal presentasi untuk investasi Bapak bisa nanti lihat. Kita berbagai kuartal sudah kita siapkan dalam 1 tahun itu. Nanti pembagian hasilnya bisa langsung dicairkan buat investor-investor yang masuk ke kita. Baik, tapi normalnya saya butuh berpikir dulu karena kan uang yang digelontarkan cukup besar. Jadi saya harus berpikir untuk menentukan keputusan. Pasti Pak Nino paham. Selama ini saya selalu support Pak Nino. Selalu kasih yang terbaik untuk Pak Nino dalam hal bisnis maupun pribadi. Saya tulus melakukan itu semua, Pak. Tapi saya sangat sedih. Karena diperlakukan seperti ini sama Pak Nino seolah-olah nggak ada satupun kebaikan di diri saya. Rasa peduli saya terhadap Pak Nino sama sekali nggak ada artinya. Ya memang mungkin sikapku berlebihan, terlepas dari sisi baiknya. Tapi ini masalah Rena. Aku juga gak akan bisa terima kalau anakku diperlakukan seperti itu. Iya masuk. Selamat siang, Pak. Siang. Ini laporan yang Bapak minta. Keadaan perusahaan semakin genting, Pak. Kalau Pak Nino nggak segera ambil tindakan, perusahaan bisa benar-benar pailit, Pak. Apa aku bisa menghubungi Bu Sarah lagi ya? Meminta bantuan kolega Bu Sarah yang waktu itu dikenalkan. Tapi apa mungkin hubungannya dengan Bu Sarah sekarang lagi bermasalah? Apa Bu Sarah akan siap membantu? Bagaimana, Pak? Kita kan ini masuk kuartal kedua. Harusnya kan ada pencarian dari developer ini, tapi kok masalah developer dilemparkan ke kita. Kamu balik aja kerja, nanti saya coba urus ini semua ya. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi. Iya. Persoalan developer kenapa jadi nyangkut ke perusahaan kita ya? Aku harus bicarain sama Bu Sarah. Mau nggak mau. Bu Sarah juga harus tahu dan siapa tahu ada solusinya. Nomor siapa? Assalamualaikum. Maaf, apa benar ini Pak El Nino Prastia? Betul, saya El Nino. Saya bicara dengan siapa? Perkenalkan, saya Johan dari PT Garda Alam Sentosa. Iya Pak Johan, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Belum, Pak. Tapi saya mau mengabarkan kalau perusahaan kami tertarik untuk berinvestasi dengan perusahaan Bapak. Bapak tahu dari mana ya? Dari staf Bapak. Staf Bapak mengirimkan proposal penawaran kerjasama ke kami sejak awal Ramadan kemarin. Tapi kami baru ada waktu untuk mempelajarinya sekarang. Staff? Staff yang mana yang ngirim proposal? Apa jangan-jangan Bu Sarah? Kami sudah mempelajari proposal Bapak dan kami tertarik untuk kerjasama. Baik, Alhamdulillah. Terserah Bapak, kapan Bapak ada niatan untuk meeting, biar saya presentasikan dulu seperti apa detailnya, biar nanti ke depannya lebih dipermudah, Pak. Kalau bisa secepatnya saya tunggu jadwal dari Pak Nino. Oke, kalau begitu saya atur jadwal, nanti saya update secepatnya ke Pak Johan ya. Baik Pak, terima kasih. Saya tunggu. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah ya Allah, semoga ini menjadi jalan yang terbaik. Seperti dugaan Bu Sekar, Pak Nino setuju dan akan segera membuat jadwal pertemuan itu. Bagus. Tidak sia-sia saya sudah menyiapkan kamu untuk peran penting ini. Tapi kamu ingat ya, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Kamu beritahu saya segera kalau Nino sudah kasih tahu jadwalnya. Baik. Kamu harus bisa menjalankan rencana ini dengan baik.
Kamu harus bisa meyakinkan Nino untuk menerima investasi dari kita, sehingga Nino bisa jadi boneka buat kita. Pasti, Bu. Pasti saya akan lakukan itu. Saya akan membuat perusahaan Nino menjadi lawan bisnis perusahaan Aldebaran. Oh ya, bagaimana dengan Indra? Kamu masih mengendalikan dia? Tenang aja, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Dia tidak akan berani melawan saya. Bagus. Juno, Iya, Bu. kamu harus membantu Johan untuk memastikan semua rencana kita berjalan dengan baik ya. Baik, Bu. Nino sudah beri jadwal, hari ini juga dia minta ketemuan. Kamu jalankan tugas kamu dengan baik ya. Baik, Bu. Kalau gitu saya berangkat dulu. Ya. Masuk? Selamat siang, Bu Sekar. Siang. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Ibu, Siapa? Pak Aldebaran. Baik, saya akan temui dia. Kamu bawa dia ke ruangan saya ya. Baik, Bu. Permisi. Bu Zara? Bu Zara seperti menghindari aku. Aku akan terus pura-pura sedih sampai Pak Nino merasa bersalah. Aku mengenal baik sifat Pak Nino, dan rencana aku pasti berhasil. Tinggal tunggu waktu aja, sampai kapan Pak Nino bisa bertahan seperti ini. Apa sikapku berlebihan ya? Udahlah, nggak usah dipikirkan. Yang terpenting sekarang selesaikan masalah perusahaan. Sebelumnya saya mau minta maaf karena tidak memberitahu terlebih dahulu kalau saya mau kesini. Gak apa-apa, Al. Saya malah senang bisa ketemu lagi sama kamu. Kalau boleh saya tahu, ada keperluan apa sampai kamu datang ke sini? Saya mau membahas insiden tadi pagi antara mama saya dan Bu Sekar di pemakaman papa saya. Saya mewakili mama saya minta maaf atas kejadian itu. Kamu gak usah minta maaf. Mungkin saya yang salah karena saya sama sekali tidak tahu kalau hari itu adalah hari jadi Rosa dan Mas Hartawan. Jadi mungkin seharusnya saya tidak datang berziarah hari itu. Al, kalau mama kamu marah, menurut saya itu wajar. Saya sangat mengerti. Mungkin saya sudah sepantasnya menerima semua perlakuan itu. Ya, tapi alangkah lebih baiknya kan jika sama-sama saling berdamai itu. Makanya saya sebenarnya pingin kalau bisa mama saya dan Ibu Sekar itu memang benar-benar berdamai dan tidak ada masalah. Saya ingin sekali berdamai dengan mama kamu. Tapi bagaimana dengan mama kamu? Dengan sikapnya yang seperti itu, saya rasa akan sulit untuk mewujudkannya, Al. Saya akan usahakan supaya Bu Sekar dan mama saya bisa berdamai, tapi saya nggak janji. Dan sebenarnya saya juga mau meminta satu hal sama Bu Sekar.
Jujur saya masih ingin bertemu dengan anak Ibu Sekar. Untuk itu, sepertinya saya belum bisa mewujudkannya, Al. Saya tidak mau mengusik ketenangan anak saya. Dengan dia mengetahui tentang masa lalu saya. Oke, kalau misalkan saya bisa mendamaikan mama saya dengan Bu Sekar, apakah saya bisa bertemu dengan anak Ibu Sekar? Kamu ingin mendamaikan saya dengan mama kamu? Ya. Kalau misalkan itu semua bisa terjadi, apakah saya bisa bertemu dengan anak Bu Sekar? Bagaimanapun kan, anak Bu Sekar adalah anak papa saya. Berarti adik tiri saya. Saya mau lihat Bu Sekar berbohong atau enggak soal keberadaan anaknya. Semoga Pak Johan bisa diyakinkan. Mungkin ini jadi kesempatan buat perusahaan mendapatkan investor. Selamat siang. Siang Pak, silakan. Pak Nino. Iya betul, silakan Oh duduk. iya. Gimana Pak? Saya Johan yang menelpon Bapak tadi, yang tertarik dengan proposal perusahaan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih buat responnya Pak. Baik Pak, bisa kita langsung mulai untuk mengetahui proposal perusahaan Bapak. Nanti kalau memang cocok, ya saya akan ikut jadi investor Bapak. Baik. Kalau gitu saya akan jelasin langsung ke kinerja perusahaan dulu biar Bapak bisa ngelihat seperti apa kredibilitas kita. Ini beberapa profiling dari perusahaan yang ada. Baik. Silakan Bapak lihat. Kita adalah perusahaan construction ya Pak. Kita sudah bangun beberapa gedung tertinggi yang ada di daerah Jakarta, Bogor juga. Dan beberapanya punya nilai investasi yang lumayan menguntungkan Pak. Terima kasih ya, Al, atas kedatangan kamu. Saya berharap kamu bisa mendamaikan saya dan mama kamu. Sebelum saya meninggal, saya ingin hidup tenang. Ya, saya pasti akan mencoba dan mengupayakan hal tersebut. Senang pasti saya bisa melihat Bu Sekar dan mama saya berdamai juga kan. Ya, kita pamit Ren. Baik Pak. Maaf mengganggu waktunya Bu Sekar ya. It's okay. Kami pamit. Ya, terima kasih. Baik. Sepertinya Aldebaran sudah mulai percaya, Bu, sandiwara Ibu. Iya, Juno. Ini adalah hal yang sangat penting. Saya harus tetap meyakinkan mereka bahwa saya adalah orang yang tulus. Supaya kita bisa tetap menjalankan rencana kita untuk menghancurkan keluarga Rosa. Ya, kurang lebih seperti itu. Soal presentasi untuk investasi Bapak bisa nanti lihat. Kita berbagai kuartal sudah kita siapkan dalam 1 tahun itu. Nanti pembagian hasilnya bisa langsung dicairkan buat investor-investor yang masuk ke kita. Baik, tapi normalnya saya butuh berpikir dulu. Karena kan uang yang digelontarkan cukup besar. Jadi saya harus berpikir untuk menentukan keputusan. Pasti Pak Nino paham. Iya, saya bisa mengerti. Ya, mudah-mudahan perusahaan Bapak bisa tertarik untuk join dengan kita. Ya Allah, semoga dipermudah meeting ini. Semoga aku dikasih kesempatan. Semoga ini bisa jadi jalan penyelamat perusahaan. Setelah menimbang banyak hal, saya bersedia menjadi investor perusahaan Pak Nino.
Alhamdulillah Pak. Saya pastikan perusahaan Bapak nggak akan menyesal karena investasi kita ini sangat menguntungkan Pak. Dan saya akan buktikan kalau Bapak kalau investasi Bapak itu akan menghasilkan profit yang lebih. Ya, tapi ada syaratnya Pak. Syarat. Ya, selain bekerja sama, saya ingin ada bendera baru di perusahaan Bapak. Dan nanti saya yang akan menentukan proyek tendernya dan kebijakan perusahaan Bapak. Nanti kan perusahaan kita jadi besar dan mendominasi, iya kan? Gimana Pak? Sebenarnya persoalan ini harus didiskusikan dengan Bu Zahra. Tapi rasanya itu bisa dibicarakan nanti. Yang terpenting harus bisa deal dulu sama Pak Johan. Bagaimana Pak? Kalau Bapak keberatan, saya mundur. Berarti saya batal berinvestasi ke perusahaan Bapak. Baik, karena ini kan masih tahap gentleman agreement. Saya setuju, tapi nanti kita bikin dalam bentuk MOU ya. Baik Pak, sudah selesai semuanya. Kalau begitu saya permisi dulu. Sekali lagi terima kasih banyak Oke, Pak. deal ya? Ya, terima kasih banyak Ya, Pak. sama-sama. Baik, nanti saya update semuanya ke perusahaan Bapak. Saya akan kirim email dan juga detail dari perusahaannya Pak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih banyak Pak, silakan. Jadi gimana menurut kamu, Ren? Selama kamu berada di kantor Bu Sekarta di sama saya, ada yang aneh nggak? Iya Pak, kalau menurut saya dari perusahaannya tidak ada sesuatu yang mencurigakan Pak. Bahkan ya seperti perusahaan yang biasanya Pak. Dan kembali lagi seperti data-data yang dikumpulkan Amira soal profil Bu Sekar. Tidak ada yang membuat kita curiga bahwa Bu Sekar ini mempunyai sifat manipulatif Pak. Apalagi sekarang ini kan Bu Sekar mempunyai riwayat penyakit yang mematikan. Ya disitulah kenapa saya nggak bisa percaya 100% Ren. Bapak mempunyai pemikiran lain Pak? Semuanya begitu sempurna kan? Meskipun nggak 100% sempurna ya, tapi sangat sempurna juga profilnya. Ya, makanya di situ kita harus lebih berhati-hati. Seperti semuanya sudah terencana kan? Jujur sih, saya berharap ya memang Bu Sekar itu adalah orang yang baik. Jadi hidup saya bisa damai, Mamah bisa damai, saya bisa bertemu dengan anak Ibu Sekar, yang dimana anak Ibu Sekar adalah adik tiri saya kan. Cuman kalau misalkan semuanya berbanding terbalik, Bu Sekar adalah orang yang ada di balik semua kejadian-kejadian yang menimpa keluarga saya. Buruk itu Ren. Iya betul Pak, itu sangat buruk. Ya, karena motifnya ada. Balas dendam sama mama dan papa saya kan. Motifnya jelas. Begini Pak, saya jadi berpikir, apakah dengan yang dialami Bu Sekar saat ini, mempunyai riwayat penyakit yang mematikan, bisa mendorong Bu Sekar untuk berbuat kejahatan dengan yang selama ini kita curigakan Pak, meneror keluarga Bapak. Sangat mungkin Ren. Orang yang sudah ada di ambang kematian itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama karena dia tahu umurnya sudah nggak panjang, dia merasa akan dipanggil oleh Allah, dia akan bertobat, mendekatkan dirinya sama Allah, terus beribadah, meminta maaf dengan orang-orang yang mungkin pernah disakiti dulu. Tapi ada kemungkinan yang kedua, menyelesaikan semua permasalahan yang menurut orang tersebut harus diselesaikan. Ya salah satunya adalah dendam.
Saya pun harus percaya dengan intuisi mama saya. Mama berpikir kalau Bu Sekar itu punya motif untuk membalas dendam. Punya motif menjadi orang di balik semua teror yang menimpa keluarga saya. Makanya saya nggak percaya 100% kan. Harus tetap diselidiki dan hati-hati. Iya, betul Pak. Saya mengerti. Oh iya Pak, saya lupa mau ngabarin tentang Pak Nino Pak. Kenapa Nino? Pak Nino saat ini perusahaannya diambang kehancuran Pak. Kebangkrutan. Ambang kebangkrutan gimana? Kan udah ada Zara yang masuk. Saya kira Bu Zara pun kesulitan untuk membantu Pak Nino Pak. Apa mungkin hubungan Zara sama Nino sedang memburuk ya? Kalau dilihat kan Zara pasti mampu membantu permasalahan perusahaan Nino. Tapi mungkin karena mereka ada masalah jadi Zara nggak bisa membantu Nino.